البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita menyinggung tentang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan telah kita lewati sebab beliau mencapai kedudukan yang mulia ini. Karena semakin banyak menyebarkan kebaikan, tentunya semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Sebagaimana dalam hadis, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Hadis siapa itu? Abu Muhammad. Siapa? Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa periwayatnya? Muslim. Baik. Mungkin seseorang akan berkata, bukankah di sana ada Abu Bakar dan Umar? Padahal keduanya, akhwanifillah, Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling mulia dari kalangan umat ini. Abu Bakar menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak awal dakwah. Tentunya yang beliau dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Dan kita yakin, karena memang a'lamus sahabah siapa? Abu Bakar. Yang paling berilmu dari kalangan para sahabat ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sebagaimana beliau adalah orang yang paling utama dari kalangan sahabat. Tapi kenapa kok yang banyak meriwayatkan hadis yang paling banyak adalah Abu Hurairah? Di sini para ulama rahimahumullahu taala memberikan penjelasan di antara sebabnya, ikhwanifillah, dikarenakan apa? Dikarenakan Abu Bakar, demikian pula Umar tersibukkan dari periwayatan dengan urusan yang lebih besar, yaitu urusan khilafah. Nah, pengurusan khilafah butuh konsentrasi besar. Nah, butuh pemikiran dan seterusnya. Sehingga karena tersibukkan dengan urusan khilafah, apalagi di awal-awal khilafah Abu Bakar. Nah, awal-awal khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak mereka-mereka yang melakukan pembangkangan dari para murtadin, sehingga menyita waktu, tentunya menyita pikiran, menyita usaha, menyita tenaga dan seterusnya. Karena zaman periwayatan, ikhwanifillah, paling banyak tentunya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, disitulah para sahabat meriwayatkan apa-apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada periwayatan, yaitu menyampaikan kepada sahabat yang lain. Tapi Rasul masih hidup, ya kan? Mereka ada sesuatu langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena tadi sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar tersibukkan. Kemudian sebab kedua, kenapa? Karena umur mereka, ikhwan, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu lama. Seperti Abu Bakar, khilafahnya berapa tahun coba? Khilafah Abu Bakar berapa tahun?
Indah Arin 2 tahun saja. Nah, 2 tahun saja. Nah, itu pun tersibukkan sehingga bagaimana mau menyampaikan hadis-hadis beliau kepada umat. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi keutamaan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Naam. Makanya ikhwani fillah, kita diperintahkan apa? Was'alullaha min fadlih. Masing-masing punya bagian. Baik, mintalah kepada Allah keutamaannya. Yang mampunya menghafal. Dengan menghafal tersebut kemudian dia sampaikan sesuai dengan yang dia dengar, padanya kebaikan. Walaupun tidak mampu mengambil istimbat, tidak mampu mengambil faidah-faidah dari hadis. Sebagaimana sebagian ahli hadis mutaqaddimun, ya tugas mereka meriwayatkan. Dan lebih utama lagi yang menghafal, memahami. Dan yang lainnya tidak mampu untuk duduk di majalisul ilmu, mulazamah padanya, tapi mampunya mengambil sebagian, maka di sana ada peluang yang lain mungkin ketika diberi kemudahan dari sisi harta dan seterusnya. Banyak peluang. Nah, yang penting kita meminta al-fadl min Allah, was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Dan seorang yang sering ke masjid, seorang yang sering ke masjid, berbolak-balik ke masjid kemudian pulang, ke masjid pulang, mereka orang-orang yang mendapatkan peluang banyak, mendapatkan rahmat dan keutamaan. Kenapa? Karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada setiap orang yang masuk ke masjid untuk apa? Untuk berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Baru dia menginjakkan kakinya masuk ke masjid membaca doa ini. Sunnah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nah, semenjak masuk sudah berdoa seperti ini, akhwan. Kenapa kemudian seorang muslim sampai apa? Sampai takut ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika keluar, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pulang ke rumah dan meminta fadl min Allah. Sehingga apa? Seorang yang berbolak-balik ke masjid antara rahmat dan keutamaan. Sehingga sunnah ini, sunnah berdoa ketika mau masuk masjid dan ketika keluar masjid, hendaknya diamalkan. Antum para thalabah juga dari masjid ke asrama masuk, jangan lupa doanya pendek. Masuk masjid, Allahumma inni Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian keluar ke asrama, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus mudah. Bi'idznillah azza wa jalla akan didapat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya sedikit pun. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Man humul muktsiruna min riwayatil ahaditsil ladzina rawaw aktsar min alfi hadits. Nah, terjemahkan dulu. Indak. Assalam. Nah, siapa mereka yang
merupakan orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Dan ini dihafal, terutama nanti pada bait yang dibawakan di sini dari Imam As-Suyuti dalam Alfiyah beliau. Lebih mudah dihafal. Wal jawab Abu Hurairah wa Ibnu Umar wa Anas bin Malik wa Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah wa Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Berapa semuanya? Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Jabir dan Aisyah. 7. Dari sekian para sahabat yang banyak jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan untuk 7 sahabat ini. Keutamaan ilmu. Kalau satu hadis saja ikhwan diriwayatkan, kemudian diamalkan, dia akan terus mendapatkan keutamaan yang banyak, apalagi kalau sampai ribuan hadis. Qala Suyuti fil Alfiyah. Imam Suyuti mengatakan dalam Alfiyah, al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru wal khud wa Anasun wal habru kal hudri. Di sini diberi titik. Naam, al-khud ya kha, sudah adakah? Naam. Baik. Wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Al-muktsirun orang-orang yang banyak fi riwayatil athar dalam periwayatan athar. Yang dimaksud dengan athar yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah athar lebih luas dari sekedar hadis. Karena mencakup juga riwayat-riwayat mauqufat, yang mauquf dari para sahabat maupun tabi'in dan seterusnya. Cuma yang dimaksudkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di sini al-athar yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang marfu'. Naam. Yang kemudian untuk muasirin atau mutaakhirin, al-athar ketika disebutkan dengan hadis biasanya yang dimaksudkan adalah apa? Adalah riwayat-riwayat dari apa? Dari barat sahabat dan generasi setelahnya. Disebut athar, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Nah, itu kemudian disebut athar, sedangkan hadis itu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipakai pada kebanyakan dari kalangan mutaakhirin. Walaupun di kalangan mutaqaddimin, itu biasa terkadang disamakan. Maka kita melihat konteks, melihat qarinah apa yang dimaksud dengan kata athar pada suatu ungkapan para ulama. Jadi orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, setelahnya adalah Abdullah Ibnu Umar. Dikatakan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala, ikhwan, yang menunjukkan urut-urutan dari sisi yang paling banyaknya berdasarkan riwayat yang dikumpulkan oleh Baqi Ibnu Makhlad dalam musnad beliau secara khusus, belum musnad-musnad yang lain. Nah, bahwasanya beliau meriwayatkan untuk Abi Hurairah sebanyak 5.364. 5.364. Kemudian yalihi Ibnu Umar, setelahnya yaitu di bawah Abdullah Ibnu Umar, di bawah Abu Hurairah siapa? Abdullah Ibnu Umar. Beliau meriwayatkan
dalam Musnad Baqi bin Makhlad sebanyak 2630. 2630. Kemudian urutan yang ketiga wa Anasun. Anas urutan ketiga meriwayatkan 2286. 2286. Kemudian disebut sini wal habru. Yang dimaksud dengan al habru yaitu siapa? Abdullah bin Abbas yang telah kita lewati digelar dengan apa? Habrul ummah. Yang dimaksud dengan habru siapa? Faisal? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dikarenakan luasnya ilmu beliau. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660. 1660. Wal habru kal khudri, ya, kal khudri. Yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang Baqi bin Makhlad meriwayatkan darinya 1170. Wa Jabir dan Jabir. Sebenarnya Jabir urutannya akhwanifillah setelah Ibn Abbas lebih banyak. Kenapa? Karena lebih banyak daripada Abu Sa'id. Jabir yaitu 1540. Berapa tadi? 1540. Wa zaujatun Nabi dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Wanita yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan berbagai macam kemuliaan. Sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, kemudian juga sebagai pewaris ilmu beliau, menyampaikan kepada umat kebaikan yang banyak. Dari seurutan banyaknya sebenarnya Aisyah menempati peringkat setelah Anas. Yaitu berarti peringkat keberapa? Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, baru Aisyah yang keempat. Karena riwayat beliau dalam Musnad Baqi bin Makhlad 2210. 2210. Nah ini gambaran akhwanifillah tentang riwayat mereka yang semuanya di atas 1000. Sebagian ulama memasukkan dalam mukthirun seperti Ibnu Katsir, memasukkan Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Cuman dalam Musnad Baqi bin Makhlad tidak mencapai 1000 jumlahnya riwayat mereka berdua. Siapa yang sudah hafal baitnya? Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Mudah ini. Indak Talha. Kum.
Baik. Akhar. Man? Nah. Akhar. Nah. Baik. Indal mutaakhirin. Nafal. Wa anasun wal habru. Baik. Barakallahu fiikum. Mudah ini untuk dihafal. Siapa yang mengatakan, yang mengumpulkan dalam bait ini? Imam As-Suyuti dalam Alfiyah beliau. Ada dua Alfiyah masyhur dalam ilmu mustalah, yaitu Alfiyah Suyuti dan Alfiyah Al-Iraqi. Khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih utama, tapi masing-masing ada sisi keutamaan. Naam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Imam As-Suyuti, akhwan, subhanallah, pada setiap cabang ilmu hampir beliau memiliki karangan. Dalam ilmu hadis, tarikh, nah, kemudian cabang-cabang ilmu yang lain beliau kuasai. Dan mufti, sibuk dengan fatwa juga. Tapi beliau mengakui ada satu ilmu yang beliau tidak mampu. Apa itu? Indak Zur'ah. Apa yang Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengaku, aku tidak bisa menguasai ilmu itu, dalam artian sulit, merasa kesulitan, tidak mencapai derajat alim padanya. Apa? Ilmu faraid. Nah, tayyib berhubungan dengan faraid karena menghitung. Tayyib dalam masalah menghitung, beliau mengaku, akhwanifillah, tayyib tidak mampu menguasai seperti pada cabang-cabang ilmu yang lain. Demikian manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Ada tetap kekurangan pada manusia. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Walhamdulillahirabbil alamin.